Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambah topik, menambah materi, menambah tugas, diskusi, dan kuis. Ya, Bapak Ibu, kita akan menuju ke kelas kita. Kemudian untuk menambah topik, maka klik tugas kelas. Kemudian klik buat. Ya, topik ini berfungsi untuk mengorganisir hal-hal yang ada di kelas kita, sehingga akan memudahkan siswa dan guru dalam menggunakan atau melihat apa-apa yang ada di dalam kelas. Topik yang pertama kita tambahkan ini adalah topik besaran-besarnya. Saya akan menambahkan topik besar-besarnya itu menjadi 4. Yang pertama yaitu materi, dengan huruf besar semua ya, materi. Kemudian karena di dalam materi ini ada sub-topiknya lagi untuk judulnya, kemudian tambahkan topik lagi untuk diskusi. Jadi nanti ada diskusi untuk siswa, tambah lagi tugas untuk ujian, tambah lagi dengan tugas. Ya, tugas ini biasanya berupa pertanyaan. Tugas. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 topik besar, yaitu materi, diskusi, tugas, dan ujian. Ini posisinya bisa kita pindah-pindah, karena materi itu saya maunya ada di atas, diskusi setelah materi, kemudian tugas dan ujian. Oke. Kemudian saya akan menambahkan lagi satu topik di sini untuk mata pelajaran IPA adalah judul besaran dalam bab untuk semester genap ini, yaitu saya menambahkan topik dengan huruf besar dan kecil, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Maka ya, ini jadi tambahan untuk judul tergantung dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian tambahkan. Oke, saya tarik karena ini ada di bawah materi ya. Jadi sudah ada topik-topik yang sudah saya buat dan bagaimana cara menambah materinya. Maka kita buat materi. Nah, ini tandanya adalah pita. Kita klik. Di sini saya akan menambahkan materi dengan judul jaringan hewan dan tumbuhan. Jaringan hewan dan tumbuhan. Oke. Deskripsi ini opsional, jadi tidak harus diisi. Menambahkan lampiran ini bisa dari Google Drive, link file, atau YouTube. Untuk kali ini saya akan menambahkan dari YouTube. Saya browsing dulu jaringan hewan dan tumbuhan. Jaringan hewan dan tumbuhan. Oke, kita tunggu.
telusuri dulu. Nah, di sini ada contoh-contoh materi di YouTube yang terkait dengan jaringan hewan dan tumbuhan. Kita pilih salah satu, kemudian tambahkan. Nah, di sini sudah tampak link YouTube yang kita tambahkan dalam materi. Kemudian kita menuju ke sini. Ini untuk IPA genap, kita centang saja. Ini untuk kelas IPA, kemudian ditujukan ke semua siswa di kelas IPA. Dan jangan lupa topiknya ini kita pilih, karena ini tadi adalah subjudul dari sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, maka kita klik di sini. Dan jangan lupa untuk diposting. Nah, oke, sini tampak terlihat bahwa di sistem organisasi makhluk hidup sudah ditambah satu materi, yaitu jaringan hewan dan tumbuhan. Demikian juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan materi-materi lagi di kelas Bapak Ibu. Oke. Sekarang bagaimana menambahkan diskusi? Untuk menambahkan pertanyaan di diskusi, maka kita akan membuat pertanyaan. Jadi istilahnya ini ada tanda tanyanya, kita tulis di sini. Seumpama saya akan melontarkan bahan diskusi kepada siswa, bagaimana pendapat kalian tentang reboisasi? Oke, ini salah satu contohnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan petunjuknya, ini ada opsional, bisa menambahkan lampirannya jika diperlukan. Kemudian ini karena ini adalah diskusi, tidak perlu saya kasih nilai, tidak perlu juga saya kasih batas waktu, biarkan siswa untuk berdiskusi sampai dengan batas waktunya tidak ditentukan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, ini nanti fungsinya diskusi. Jadi siswa dapat saling membalas komentar temannya. Kalau diperlukan, siswa juga dapat mengedit jawabannya. Tidak apa-apa, diklik saja. Kemudian jangan lupa diklik tanyakan. Oke. Otomatis nanti, oh ya tadi lupa kita tidak menaruh topik di dalam diskusi. Ini topik kita cantumkan di diskusi, sehingga nanti langsung masuk ke topik diskusi. Oke, sekarang kita sudah berhasil menambahkan satu pertanyaan di topik diskusi. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan tugas? Memberikan tugas berarti kita klik buat, klik tugas. Ya, tugas ini saya akan memberikan contoh struktur tumbuhan. Di sini petunjuk opsionalnya saya akan ketikkan, perhatikan, karena nantinya saya akan melampirkan satu buah gambar di dalam tugas ini. Saya akan tuliskan, perhatikan gambar tumbuhan di bawah. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian petunjuk yang kedua adalah sebutkan organ pada tumbuhan bagian yang ditunjuk dan identifikasi fungsinya. Kemudian
ketiga adalah catat hasil pengamatan. Dan kirim pada tempat yang sudah ditentukan. Ya, ini nanti akan saya kasih waktu tenggat, maka dituliskan perhatikan waktu atau batas waktu pengiriman. Nah, saya akan menambahkan lampirannya dari file. Kita pilih file yang akan kita lampirkan. Di sini struktur tumbuhan ya ini ya. Oke. Dan kita open. Oke, di sini sudah terlampir, lalu kita upload. Ya. Ini gambar struktur tumbuhannya sudah selesai. Kemudian kita akan tugaskan hanya untuk kelas IPA 7A atau 6A. Kemudian kita kasih poin. Saya akan menambahkan poin 100. Tenggat waktunya mungkin selama 1 minggu. Ya, tenggat waktunya ini nanti jadi siswa harus perhatikan waktu ini ya. Oke. Kemudian topiknya, karena ini adalah tugas, maka kita menaruhkan di tugas ya. Rubriknya karena opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian jangan lupa setelah semuanya siap, maka kita akan menugaskan tugas. Diklik. Setelah tugas terkirim, maka di bagian depan akan tampak bahwa dalam topik tugas sudah ada satu struktur tugas. Kemudian bagaimana untuk menambahkan ujian kuis. Jadi di ujian ini atau di evaluasi ini kita akan menambahkan satu kuis. Kemudian kita ketik tugas kuis. Nah, seperti halnya dengan tugas tadi, cara-caranya kita tulis judulnya, cuma nanti di dalam tugas kuis ini kita akan menggabungkan dengan Google Formulir. Nanti akan kami lampirkan tutorial sendiri bagaimana membuat kuis di Google Formulir. Oke, kita lanjut saja ke bagian siswa. Bagaimana siswa mengerjakan tugas dan mengikuti diskusi yang telah diberikan oleh guru. Maka kita akan menuju ke akun siswa. Oke. Ini adalah akun siswa. Jadi kita akan melihat di tugas kelas ini apa saja yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, apakah sudah masuk ke sini. Nah, di sini sudah ada sistem organisasi, sudah masuk, diskusi sudah masuk, tugas juga sudah masuk. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Klik di lihat tugas Anda, kemudian diklik struktur tumbuhan karena tadi tugasnya terkait struktur tumbuhan. Oke, salah ya, berarti kita kembali ke sini, ke depan aja dulu. Oke, tugas kelas, kemudian kita
Bagaimana cara siswa untuk mengerjakan tugas? Yaitu di sini kita klik tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini adalah ini adalah tugas yang diberikan. Kemudian siswa akan menambahkan, sebenarnya siswanya sudah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian dia akan mengirimkan hasil tugasnya, maka diklik di sini. Oke, tambah atau buat. Kemudian dilampirkan tugas yang sudah dibuat. Klik. Oke, kita akan nih contohnya sudah. Kemudian kita lampirkan dan kita upload. Nah, ini sambil proses upload. Nah, sebelum tugas itu dikirimkan, maka posisi tulisan di atas ini adalah ditugaskan. Nanti kita lihat setelah siswa menyerahkan tugas, tulisannya akan berubah. Kita serahkan, kemudian kita serahkan. Nah, posisi yang tadi ditugaskan sekarang sudah tertulis diserahkan. Ini berarti bahwa tugas siswa sudah terkirim ke guru. Kemudian cara mengikutin. Oke, kita kembali ke depan. Ada satu tugas lagi, yaitu diskusi. Bagaimana siswa mengikuti diskusi? Ini klik diskusi yang sudah diberikan oleh guru, kemudian tambahkan komentarnya di sini. Ini kan bagaimana pendapat kalian tentang reboisasi, maka tuliskan komentar siswa di sini. Reboisasi sangat diperlukan untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Semuanya siswanya menjawab seperti itu. Jangan lupa untuk diposting. Nah, oke. Nah, sudah. Kalau diskusi itu saja langkahnya, siswa menuliskan di kolom komentar, kemudian diposting. Kemudian kita akan mengoreksi tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa. Berarti kita kembali ke akun Bapak Ibu guru. Kita lihat tadi bahwa satu siswa sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Kita akan melihat dan mengoreksinya. Ini kita kembali ke akun guru, kemudian kita buka tugas struktur tumbuhan. Nah, di sini sudah ada tulisan diserahkan 1 dan diberikan 1. Ini berarti diberikan ini adalah jumlah siswa yang sudah kita. Oke, di sini sudah tampak 1 diberikan dan 1 diserahkan. Diberikan ini maksudnya adalah jumlah siswa yang sudah kita berikan tugas, dan diserahkan adalah jumlah siswa yang sudah menyerahkan atau mengirimkan kembali tugasnya kepada guru. Kemudian kita akan lihat dan mengkoreksi tugas tersebut. Ini kita klik di bagian tugas ini. Oke, sudah tampak. Nah, ini adalah kertas kerja dari siswa, dan kita bisa menambahkan tulisan atau komentar di sini dengan mengklikkan tanda plus yang ada di atas. Kemudian tulisan ini nantinya akan terlihat di kertas kerja siswa. Ini karena ada satu bagian yang tidak dijelaskan oleh siswa, maka nodus perlu dijelaskan fungsinya. Nah, semuanya gitu. Kita tambahkan komentar, kita klik komentar di sini.
Nah, nantinya komentar ini akan terlihat di kertas kerja siswa. Kemudian kita akan memberikan nilai kepada siswa. Saya akan menggunakan nilai 80. Kemudian jika Bapak Ibu mau menambahkan komentar pribadi, dituliskan di sini semangat terus belajar, ya, kan kita posting. Oke, setelah selesai kita kembalikan nilai ini atau hasil kerja ini kepada siswa, sehingga siswa akan tahu berapa nilai yang sudah diperoleh. Kita klik kembalikan, kemudian dikembalikan. Oke, kita kembali ke bagian depan, kita balik lagi ke struktur tumbuhan ini. Nah, sekarang ini sudah berubah. Sekarang satu dinilai ini berarti satu siswa sudah kita nilai, yaitu Alodia ini dengan hasil 80. Nah, kita kembali ke depan. Dan akan melihat diskusi yang sudah dituliskan oleh siswa tadi. Nah, ini berarti bahwa satu komentar kelas sudah tertulis yang dituliskan oleh siswa kita. Nah, ini komentarnya Alodia Velda Ariati. Kemudian jika nanti Bapak Ibu akan membalas komentar ini, berarti diklik di sini, ditulis saja di sini bagus. Kita klik di sini. Ini jika Bapak Ibu mau memberi umpan balik terhadap komentar Alodia. Kemudian kita akan melihat di akun siswa apakah nilainya sudah terkirim. Kita kembali lagi ke akun siswa. Ya, ini sudah di akun siswa. Kita balik ke depan. Oke, kita lihat di tugas kelas. Nah, lihat tugas kelas Anda, diklik di sini. Kemudian, nah di sini sudah terlihat bahwa si Alodia siswa sudah mendapatkan nilai 80 dari tugas yang sudah diberikan. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan penambahan topik, penambahan materi, penambahan tugas, dan penambahan diskusi, serta cara mengoreksi dan mengirimkan kembali hasil siswa hasil tugas siswa ke siswa, sehingga siswa bisa mengetahui nilai yang sudah diperoleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.